Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, kembali lagi kita bertemu untuk memenuhi panggilan Allah di hari Jumat ini. Kita bisa hadir ke sini atas karunia Allah. Kita bisa hadir ke sini karena limpahan karunia nikmat dari Allah. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, seraya menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Harapan dan doa untuk kita semua, semoga apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, limpahan hidayah dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertabur salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah memberikan contoh yang sempurna, seorang manusia terbaik, seorang manusia sempurna yang telah memberikan uswah hasanahnya kepada kita semua bagaimana caranya menjalankan ajaran Islam ini secara kafah. Dan Rasulullah juga telah membumikan Al-Quran, telah menjalankan semua isi Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan semoga kita semua diberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa meneladani apa yang sudah Rasulullah contohkan. Semoga dengan sikap istiqomah kita dalam mengikuti risalah perjuangannya, semoga dengan kita istiqomah dalam mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan, semoga ke depan kita bisa hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-hayat fi zilalil Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila Allah dan Rasul-Nya memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkan. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi seseorang, membatasi manusia dengan hatinya. Dan kepada Allah kamu dikumpulkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan ayat ini sejenak ya, tentang panggilan Allah. Mari kita tadaburi dalam bentuk apa saja Allah memanggil kita. Karena sesungguhnya Allah, sadar ataupun tidak, kita menyadari ataupun tidak, sesungguhnya Allah senantiasa memanggil kita. Kita sadari atau tidak, sesungguhnya Allah senantiasa berinteraksi dengan kita untuk memenuhi panggilannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari saja kita senantiasa bisa jadi pernah memanggil atau pernah dipanggil. Orang tua misalnya, ibu atau ayah memanggil anaknya untuk menyuruhnya. Dan setiap anak tentu ketika dipanggil sama orang tuanya berbeda-beda responnya, tergantung anak tersebut berakhlak atau tidak. Dan orang tua akan sakit hati ketika seorang anak dipanggil, anak tersebut merespon dengan respon yang negatif, dengan reaksi yang negatif. Nah, mari kita renungkan, ketika Allah memanggil kita, bagaimana respon kita, bagaimana respon hati kita, dan bagaimana tindakan kita. Paling tidak ada 3 jenis panggilan Allah yang senantiasa Allah memanggil hamba-hambanya. Yang pertama, Allah memanggil kita dengan suara azan. Suara azan memanggil kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Suara azan memanggil orang-orang yang beriman untuk hadir ke masjid sholat berjamaah. Ada apa dengan panggilan Allah ini? Paling tidak berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kalau mau kita simpulkan panggilan Allah berupa sholat ini, paling tidak ada 2 hikmah. Ada 2 hikmah di antara banyak hikmah. Panggilan Allah yang berupa azan untuk mendirikan sholat ini, yang pertama akan membangun kesolihan individual, kesolihan pribadi. Dan yang kedua, dengan sholat yang kita kerjakan akan membangun kesolihan kolektif atau kesolihan berjamaah. Kesolihan yang pertama, ketika Allah memanggil kita untuk mendirikan sholat, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak ada 2 perintah berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Ada 2 perintah, yaitu perintah membaca Al-Quran dan perintah mendirikan sholat. Ketika ini dilaksanakan dengan baik, dengan benar, perintah membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dikerjakan dan ditegakkan dengan benar, maka akan mampu mencegah pribadi seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan yang terkait dengan kejahatan seksual, zina, LGBT, free sex,
dan kejahatan seksual lainnya. Itu adalah perbuatan fahsya. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang mengingkari suara hati nurani, sehingga seseorang ketika melaksanakan dua perintah ini akan terhindar dari perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar yaitu berdusta, berbohong, menipu, merampok, membunuh, bahkan korupsi. Itu adalah termasuk perbuatan mungkar. Jadi apabila seseorang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat, tapi tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang salah dengan baca Qur'annya, ada yang keliru dengan sholatnya. Maka perlu dilakukan refleksi diri, ada apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sekali lagi jaminan dari Allah ketika sholat ditegakkan dan disinergikan dengan baca Al-Quran, maka akan menciptakan pribadi-pribadi yang solih, pribadi-pribadi yang baik. Hadirin sekalian, kesolihan yang kedua yang dapat dibangun dengan mendirikan sholat, dengan menegakkan sholat, adalah sholat berjamaah yang kita lakukan. Rasulullah mencontohkan sholat berjamaah itu, selesai sholat berjamaah, Rasulullah menghadap ke belakang dan memperhatikan satu persatu orang yang hadir dalam sholat berjamaah tadi. Rasulullah pasti tahu siapa saja orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah, yang rajin sholat berjamaah, dan siapa yang tidak. Rasulullah juga tahu siapa yang beriman dan siapa yang munafik, siapa yang ingkar. Dengan demikian, dari contoh tersebut, dari contoh sholat berjamaah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka bisa kita simpulkan bahwa sholat berjamaah dapat membentuk kesolihan kolektif. Karena Rasulullah pasti akan bertanya ketika ada seseorang yang biasa sholat berjamaah kemudian tidak hadir. Rasulullah pasti bertanya dan akan mencari tahu. Begitu perhatiannya Rasulullah terhadap ibadah sholat ini. Maka apakah para pemimpin kita di level manapun memperhatikan sholat orang-orang yang dipimpinnya, sholat warganya, sholat rakyatnya? Apakah diperhatikan selama ini? Ternyata tidak. Apakah selama ini para pemimpin kita juga memperhatikan apakah warganya berpuasa atau tidak? Tidak peduli mereka dengan ibadah kita. Tapi coba bandingkan dengan ibadah yang namanya zakat, dengan namanya ibadah haji ataupun umroh. Itu terdata orang-orang yang bayar zakat ataupun yang tidak bayar zakat. Terdata orang-orang yang sudah pergi haji ataupun umroh. Terdata siapa yang sudah pergi, siapa yang belum. Kebijakannya sentralistik. Kenapa dibedakan antara ibadah puasa, sholat, haji, umroh, dan zakat? Padahal Rasulullah memperhatikan semua ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Apakah karena zakat dan haji itu ada kaitannya dengan uang, sehingga akhirnya diperhatikan dengan benar, dilakukan kebijakan yang sentralistik? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kita merasa selama ini ibadah kita tidak diperhatikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya sholat ini betul-betul setiap orang atau setiap pemimpin di tingkat lokal manapun memperhatikan sholat orang-orang yang dipimpinnya, maka akan tercipta kesolehan sosial. Karena mustahil baldah toibah, negeri yang baik, kalau Koreanya tidak baik. Baldah toibah,
diiringi, ditopang dengan qaryah thayyibah, dengan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan tercipta kalau masyarakat tersebut terdiri dari usrah thayyibah, dari keluarga-keluarga yang baik. Dan keluarga-keluarga yang baik mustahil tercipta kalau nggak ada syahsiyah thayyibah, pribadi-pribadi yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita renungkan bersama untuk menciptakan kesolehan sosial dengan sholat berjamaah ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, panggilan yang kedua yang Allah panggil kepada manusia, kepada hamba-hambanya adalah panggilan haji dan umroh. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat Al-Hajj ayat 27. Wahai Ibrahim, panggillah manusia. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan, dengan mengendarai unta yang kurus, atau dengan kendaraan yang lain dari berbagai macam penjuru dari jarak yang sangat jauh. Panggilan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim ini ternyata menggema dari masa ke masa. Sampai ke zaman kita hari ini, panggilan Ibrahim tersebut terasa bagi hati orang yang beriman, yang merindukan Baitullah. Setiap orang pasti merindukan untuk hadir ke sana. Setiap orang pasti mengharapkan untuk dipanggil untuk menghadap Allah di depan Ka'bah langsung. Kalau kita renungkan, ternyata ini adalah magnet yang luar biasa. Panggilan Nabi Ibrahim ini magnet yang luar biasa, sehingga orang yang sudah melaksanakan haji dan umroh itu ingin hadir lagi ke sana. Apalagi yang belum. Maka kita berharap semoga Allah memanggil kita untuk hadir ke Baitullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka agar kita dipanggil, agar kita mendapatkan karunia tersebut, sempurnakanlah niat dan tujuannya, kata Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu untuk Allah. Jadi haji dan umroh itu untuk Allah, niatnya dan tujuannya untuk Allah, bukan untuk dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji, bukan untuk menipu masyarakat agar ketika pulang dari sana untuk kepentingan pemilu, dan sehingga namanya diletakkan di depannya dengan gelar haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dan umroh itu sempurna. Kalau mau sempurna, maka niat dan tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semua orang pasti tahu dan kenal dengan kalimat talbiyah. Coba kita renungkan kalimat talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya pujian adalah milikmu ya Allah. Kami hadir memenuhi panggilanmu bukan untuk dipuji orang ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah bukan untuk dipanggil Pak Haji dan Bu Haji ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah untukmu ya Allah, untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata lak. Dan semua nikmat juga adalah milikmu ya Allah. Kami hadir ke sini dengan harta yang halal ya Allah. Kami hadir ke tanah sucimu ya Allah dengan cara yang halal. Ya Allah, kami hadir ke situ, kami hadir ke tanah haram adalah
dengan harta yang baik ya Allah, maka ridhoi kami ya Allah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Dan kekuasaan itu adalah semua milik-Mu ya Allah. Kami hadir ke tanah suci-Mu ya Allah, bukan untuk berkuasa ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau izinkan di negeri kami lahir penguasa-penguasa yang adil, itu adalah karunia-Mu ya Allah, itu adalah kekuasaan-Mu dari-Mu ya Allah. Ya Allah, tentunya kami juga berharap negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang adil ya Allah. Kami berharap kami dipimpin oleh pemimpin yang membimbing kami dengan petunjuk Al-Quran ya Allah. Wal mulkalak la syarikalak. Setiap kekuasaan adalah milik-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Itu adalah renungan buat kita bagi orang-orang yang mengharapkan pergi ke Baitullah. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah, maka agar magnet tersebut diperbesar sama Allah, maka perbaiki sholat kita. Perbaiki, tingkatkan sholat kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Jangan sampai kita merindukan pergi ke sana, tapi sholat kita berantakan. Maka kalau kita ingin dikaruniai oleh Allah untuk bisa hadir ke sana, diperbesar magnetnya untuk ke sana, maka tingkatkan kualitas sholat kita dan kuantitas sholat kita. Hadirin, panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Setiap orang pasti dipanggil oleh Allah. Panggilan ini sangat tidak diharapkan oleh manusia. Berbeda dengan sholat, mungkin reaksi orang ketika dipanggil sholat, ada yang melaksanakannya, ada yang tidak. Panggilan haji dan umroh barangkali semua orang mengharapkannya. Tapi panggilan kematian, setiap orang lari darinya. Setiap orang gak berharap. Tapi semua pasti akan mengalami kematian. Apapun jabatannya, apapun posisinya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat akan ada pertanggungjawabannya, akan ada balasannya. Dan cintailah segala sesuatu, tapi ingat apa yang kamu cintai tadi akan berpisah denganmu. Wahai engkau para penguasa, para pengusaha, para konglomerat, silakan buatlah kerjasama di antara kalian, bekerja sama untuk menyengsarakan rakyatmu. Tapi ingat, engkau pasti akan disengsarakan oleh Allah dan engkau pasti akan mati. Engkau pasti akan dipanggil oleh Allah juga. Dan bahkan sebelum kekuasaanmu tumbang, barangkali engkau akan dibuka aib-aibmu, data-datamu oleh orang yang bernama Biorka barangkali. Sebelum kekuasaanmu tumbang atau sebelum engkau mati dipanggil Allah. Jadi hadirin sekalian, 3 panggilan ini perlu kita renungkan dan semuanya butuh persiapan. Semuanya butuh perencanaan agar mendapatkan hasil yang baik. Ya. Persiapkan sebelum azan memanggil dengan persiapan yang baik. Ya, pakaiannya, tempatnya, niatnya. Persiapkan dengan takwa untuk pergi haji dan umrah ke Baitullah dengan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkan dengan takwa, dengan niat dan tujuan yang baik. Dan persiapkan sebelum Allah memanggil kita dengan kematian. Ya, dengan meningkatkan selalu iman dan amal soleh kita. Demikian, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaruddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsya'a wal munkar wal bag wa suyufal mukhtalifata wa sadaida wal mihan min baladina hadza khassah wa min buldalil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa umratana wa hajjatana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.